Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa, sementara kebutuhan mereka makin meningkat, sehingga mereka banyak yang mati hingga mencapai setengahnya. Berhari-hari bahkan bertahun-tahun didakwahi, kaum ini tidak mau dengar juga. Akhirnya turunlah azab pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum ini. Ketika itu terjadi paceklik bertahun-tahun, terjadi kemarau panjang dan sama sekali tak turun hujan. Sementara kaum Ad ini bergantung pada hujan karena mayoritas pekerjaan mereka adalah petani dan ternak. Sedangkan ini sudah bertahun-tahun tak setetes pun air hujan turun ke bumi. Maka ketika itu terjadilah kekeringan yang luar biasa. Sawah dan kebun mereka gagal panen. Tanamannya banyak yang mati dan diikuti juga dengan hewan-hewan ternak mereka. Banyak hewan ternak mati karena tidak ada air untuk diminum dan rumput untuk dimakan. Bahkan ada banyak juga penduduk kaum Ad ini mati karena musibah kemarau ini. Malahan di satu riwayat dikatakan, akibat azab kekeringan yang luar biasa ini, setengah dari penduduk kaum Ad mati kelaparan. Sementara itu, Nabi Hud ini sudah meninggalkan kaum ini karena kaum ini tidak mau dinasehati. Akhirnya ketika sebelum kemarau ini terjadi, Nabi Hud safar ke Mekah, atau beliau pindah dari Al-Ahqaf ke Mekah. Dan dia tinggal bersama kaumnya yang percaya akan dakwahnya. Ketika musibah kemarau ini terjadi, maka diutuslah 7 orang dari kaum Ad ini ke Mekah untuk berdoa kepada berhala-berhala yang ada di Mekah saat itu. Karena ketika ada kabar di masyarakat bahwa berhala-berhala Mekah ini lebih mustajab jika berdoa di depannya, maka berangkatlah 7 orang dari kaum Ad ini ke Mekah. Setelah di depan berhala Mekah ini, mereka berdoa meminta agar kemarau di daerah mereka dihilangkan. Nah, setelah mereka selesai berdoa, tiba-tiba ada suara dari langit yang seolah-olah doa mereka ini terdengar seperti diijabah. Suara itu mengatakan, "Apa yang kalian mau?" Lalu mereka menjawab, "Kami ingin hujan di daerah asal kami." Kemudian suara itu mengatakan lagi, "Baiklah kalau kalian ingin hujan. Sekarang kalian pilih dari semua warna awan ini. Kalian mau awan warna putih, hitam, kuning, atau awan warna merah?" Dan mereka menjawab, "Kami mau awan warna hitam." Seperti yang kita ketahui, awan berwarna hitam itu lebih banyak kandungan airnya dan besar kemungkinannya untuk turun hujan. Maka kemudian suara itu berkata lagi, "Baiklah, akan kukabulkan permintaan ini. Pulanglah ke kaum kalian, maka tunggulah di sana. Akan kukirimkan seperti apa yang kalian pinta." Akhirnya setelah itu mereka pulang ke kaumnya. Setelah sampai, mereka memberitahu bahwa doa mereka dikabulkan oleh berhala yang ada di Mekah. Tak lama dari itu, dari kejauhan mereka lihat ada barisan awan hitam yang sedang menuju ke wilayah mereka. Maka ketika itu mereka senang sebab akan turun hujan. Hingga orang-orang saat itu keluar dari rumahnya dan menyaksikan bagaimana kumpulan awan itu berjalan menuju ke arah mereka. Mereka pikir awan-awan ini akan membawa berkah untuk mereka. Padahal sebenarnya ini adalah azab Allah yang kedua. Tapi mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Tatkala ketika awan itu sudah semakin dekat, bukannya hujan yang turun, malahan ada angin besar yang keluar dari dalam awan ini. Sehingga angin ini meluluh lantakan semua yang ada di kaum Ad ini. Mau itu manusia, rumah-rumah mereka, dan bahkan berhala-berhala yang mereka sembah, hancur semua dilibas dengan angin ini. Tak hanya sampai di situ, awan ini juga mengeluarkan semacam suara pekikan, yang suara ini menghancurkan gendang telinga setiap orang di kaum Ad ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menurunkan azab kepada kaum ini. Lalu angin kencang ini mengangkat semua penduduk kaum Ad ke langit. Diangkatnya mereka tinggi-tinggi tanpa terkecuali. Dari anak-anak hingga orang tua, semuanya diangkat oleh angin besar ini. Dan bahkan teman-teman, tak tanggung-tanggung, kejadian ini berlangsung selama 7 malam 8 hari. Jadi orang-orang ini diputar-putar di langit oleh angin ini selama 7 malam 8 hari. Hingga ketika angin ini mulai berhenti, orang-orang ini dijatuhkan kuat-kuat dari langit ke tanah dengan kepala yang ada di bagian bawah. Jadi ketika itu mereka ini dilesatkan dari langit dan menancap di tanah pada bagian kepalanya. Akhirnya dari azab ini tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala sisakan seorang pun kecuali Allah binasakan. Seluruh orang dari kaum Ad mati dan bahkan peradabannya pun musnah.
Sementara di sisi lain, Nabi Hud alaihissalam yang hijrah bersama pengikutnya selamat dari musibah yang menimpa kaumnya ini. Setelah keadaan cuaca kembali tenang dan tanah Al-Ahqaf sudah menjadi sunyi senyap dari kaum Ad karena mereka seluruhnya telah mati, Nabi Hud alaihissalam pergi berhijrah lagi menuju Hadramaut Yaman. Di sana beliau menghabiskan sisa hidupnya sampai akhirnya beliau wafat dan dimakamkan pula di sana. Hingga sekarang, makamnya yang terletak di atas sebuah bukit di suatu tempat yang kurang lebih berjarak 50 km dari kota Siwun selalu dikunjungi para peziarah yang datang dari berbagai penjuru dunia, terutama pada bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.